Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lama tidak berjumpa ya. Di dunia urusan karapan sapi, wajah saya jarang muncul dikarenakan banyak sekali akhir-akhir ini tutup tahun ini saya begitu sibuk dengan kegiatan yang wajib. Oke, hari ini saya sedang ada di Kabupaten Sampang, tepatnya ada di Kodim ya. Kodim ya, Kodim lah. Di Sampang arah ke Camplong. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas nanti di acaranya tim Hajar Bos. Alhamdulillah channel YouTube Yan Blue 78 dipercaya untuk dan diberikan tugas untuk mengawasi di garis start menggunakan drone. Nah, hari ini saya harus ikut hadir dalam rapat koordinasi berkenaan dengan lomba karapan sapi yang nanti akan diadakan pada tanggal 16 dan 17 Desember 2023 yang diadakan di lapangan karapan sapi Priuk, lapangan karapan sapi dari tim Jetmatic Foundations. Nanti kita akan mau ke sana untuk menjelaskan bagaimana mekanismenya pengawasan di garis start terutamanya, dan juga saya mendapatkan tugas channel YouTube Yan Blue 78 dapat tugas di bagian dokumentasi nanti. Yuk kita langsung ke ruang rapat koordinasi para peserta karapan sapi tanggal 16-17 Desember 2023. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di ruangan Aula Makodim 08 Sampang dalam rangka kegiatan teknik meeting dalam rangka lomba karapan sapi Piala Pangdam di lapangan Haji Syahid Ketapang Kabupaten Sampang. Yang kami hormati Bapak Kasdim mewakili Bapak Dandim, dan yang kami hormati juga ketua panitia Bapak Sony di sini ada kegiatan dari meeting, meskipun sesuai dengan undangan serta bahwasanya nanti apabila ada peraturan seperti ini tolong disampaikan. Nanti yang menyampaikan adalah dari panitia, bagaimana kami juga tidak mengerti bagaimana peraturan karapan sapi. Yang kami di sini adalah mewadahi terkait untuk kegiatan lomba karapan sapi, karena di sini tertera adalah Piala Pangdam 5 Brawijaya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf belum memperkenalkan diri. Saya Kapten Infanteri Sumarjono. Jabatan saya di Kodim adalah Pasiof Kodim, tapi jabatan saya di Danramil, saya di Danramil Ketapang. Jadi pas. Saya yang konsep, saya yang membuat paparan, saya yang berketempatan wilayah saya. Jadi Pak, semuanya langsung ngumpul dari sini lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan panitia karapan sapi Piala Pangdam 5 Brawijaya serta rekan-rekan penggemar sapi atau tokoh-tokoh karapan sapi yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan pada hari ini. Teknik meeting pada hari ini. Jadi diwakilkan kepada saya Kasdim 0828. Sebelum saya melanjutkan, perlu saya memperkenalkan diri. Dilani pangkat Mayor Infanteri jabatan Kasdim. Kasdim ini bekil komandan, bekil. Negatifnya tolong ini dijaga. Negatifnya apa Pak? Jangan sampai terjadi perkelahian. Karena manakala di saat karapan terjadi perkelahian, yang mohon maaf mudah-mudahan tidak terjadi. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Pasti yang pertama akan diproses secara hukum adalah ketua panitia. Misalkan juri sudah keburu bendera merah,
ternyata ada keberatan setelah dilihat CCTV yang masuk duluan kakinya dari bendera putih. Nah ini perlu dipertegas. Yang berlaku adalah CCTV. Berarti semuanya gugur. Jangan sama-sama ngotot, Pak. Ivan Derajat dengan Bapak Pangdam, katanya Bapak Pangdam itu melihat story WA-nya Mas Ivan bahwa Hajar Pos akan melaksanakan event kerapan sapi, sehingga Bapak Pangdam mengusulkan dimana kalau event hari ulang tahun Hajar Pos itu plus piala Pangdam. Jadi karena tawaran dari beliau, Bapak Pangdam sendiri, otomatis kita tidak bisa menolak, kita harus menerima. Akhirnya Mas Ivan menyetujui permintaan Pangdam itu. Jadi yang semula hanya HUT Hajar Pos, ada embel-embelnya piala Pangdam. Sehingga Pangdam juga saat itu mengambil inisiatif, menurut keterangan dari Bapak Dandim yang saya terima, bahwa sudah di-share di grup-grup internal dari Kodam 5 Brawijaya, tersebar semua itu pamflet-pamflet bahwa piala Pangdam plus HUT Hajar Pos. Sehingga kami, tim dari Hajar Pos, dipanggil Dandim saat itu pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa undangan yang belum kenal dengan saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Madji sama Pak Kasdim. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah channel YouTube yang 78 ditunjuk langsung oleh Bapak AKP Ivan Derajat selaku pemilik tim Hajar Pos, nanti yang akan berkolaborasi di lomba karapan sapi dalam rangka merebutkan piala Pangdam nanti pada tanggal 16-17 Desember 2023. Nah, kali ini channel YouTube yang 78 diminta untuk menerbangkan drone-nya untuk mengawasi khususnya di garis start. Karena banyak kejadian sebelum-sebelumnya. Yang pertama kemarin waktu di Piala Presiden itu di Bangkalan itu sempat terjadi. Kebetulan hasil drone saya belum saya hapus, masih ada di file saya. Nanti saya tunjukkan bagaimana mekanismenya. Dan caranya seperti ini. Nanti jika terjadi protes, karena ini ada kendala, saya menunjukkan seperti contoh yang di Bangkalan sebagai contoh. Di sini sangat terlihat sekali bahwa sensor di selempang hitam di tengah ini masih berwarna merah. Namun dilepas sehingga terjadi protes. Nah, tujuannya dari Bapak AKP Ivan Derajat menugaskan saya adalah jika nanti terjadi protes masalah lampu sensor, maka drone ini yang akan jadi bukti nanti. Apakah betul protesan tersebut, lampu atau sensor berwarna merah masih dilepas, bendera kecil diangkat atau tidak, ini kelihatan jelas sekali. Seperti contoh yang di Bangkalan, mohon maaf. Ya, sangat jelas sekali di sini. Di merah dilepas sehingga terjadi protes. Nah, tujuannya drone saya diterbangkan untuk mengawasi di garis start itu untuk menghindari atau meminimalisir protes. Sehingga kalau memang betul merah yang akan dilepas, maka akan kalau di babak 1, 2, 3, dan 4 akan didiskualifikasi, jelas dinyatakan kalah. Kalau di babak final, maka akan turun. Jika itu juara 1, maka akan turun ke juara 3. Jadi jelasan singkatnya saya seperti itu. Tugas saya nantinya. Dan juga jika nanti diminta, khususnya di garis finish, cuman drone ini bukan jadi acuan, Abah. Yang jadi acuan utama adalah di CCTV di bawah. Kan kadang-kadang begini, Abah,
para undangan dan pemilik karapan sapi. CCTV tidak ini, kadang-kadang kurang jelas. Ketika yang di bawah, sensor di garis finish, maka drone ini bisa jadikan acuan juga, pilihan kedua. Cuman yang utama tetap yang di garis finish CCTV bawah. Cuman kalau yang drone di atas itu khusus untuk di garis finish. Kurang lebihnya seperti itu, Abah. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau khususnya pemilik karapan sapi atau para juri bagian eder. Nah, ini ke Pak Selawi. Mohon maaf Pak Selawi. Jadi kelihatan sekali. Siap. Ya. Jadi di sini kelihatan sekali drone saya akan menggunakan resolusi 4K, besar sekali nanti. Jadi bisa dilihat kalau memang ada protes, kalau betul maka didiskualifikasi. Kalau lampu Ya. merah biru itu kalau waktu sudah sampai itu tidak bisa dinaikkan bendera kecil kalau saya. Merah biru. Kalau dinaikkan gini terus. Ya. Terus kan bisa merah biru gitu. Jadi harus benar-benar hijau. Ya benar-benar hijau, tidak naik bendera kecil kalau saya. Kalau naik kan gini terus. Ya. Makanya nanti dari syutingan, dari hasil video saya, jika terjadi protes kan bisa kelihatan Pak. Kalau sampean begini bingung begini kan bisa dijadikan alasan atau sebuah keputusan nantinya. Dan naik bendera kecil kalau Ya. gini terus. Kan selama ini kadang-kadang yang disalahkan Ciselawe. Biru gini naik. Kok dilepas kan begitu Ciselawe ya. Nah karena Ciselawe tidak punya bukti. Nah sekarang Haji Selawe sudah punya bukti, juga peserta juga memprotes. Ada, anggaplah ini CCTV udara, sangat jelas kelihatan sekali di sini. Dan ini yang sempat kemarin viral ya. Semoga tidak terjadi lagi. Ini cukup yang pertama dan terakhir. Semoga nanti di penghujung tahun di gelaran Pangdam Cup, benar ya Pak? Pangdam Cup berkolaborasi dengan Hajar Bos ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dari lomba tersebut selama 2 hari, tanggal 16 dan 17 Desember 2023. Cepondreng Betura mangkat selamat, Pleman selamat. Amin. Saya kira kalau memang ini tugas saya cukup jelas sekali. Terima kasih. Semoga berjalan lancar sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongan 50, 40, 30, 20, 10. Tapi lampunya masih lampu Merah. Begini. Yang digunakan itu omongannya, lampunya gitu. Sepengetahuan saya, mohon maaf di Selawi, mungkin bisa diluruskan jika saya salah. Awalnya dari hitungan. Siap tidak siap, kalau memang keputusannya 3 menit, maka harus dilepas. Lampu sensor mau warna merah ataupun warna hijau tetap harus dilepas. Seperti itu Dan. Jadi yang perlu disampaikan kepada peserta. mohon maaf Dan, insya Allah seluruh peserta sudah tahu itu Dan. Sudah tahu semuanya. Karena Saya di Bangka, saya sendiri, saya sendiri. 1, 50, itu. Ya. 40, 30, 10, nunggu ya. Nunggu warna hijau baru begitu. oh mungkin ini Pak Itu yang perlu disampaikan. pengawas di garis start. Kemarin Bapak Ivan Derajat minta saya menerbangkan drone itu dari babak pertama. Dan ini kelemahan, salah satu kelemahan drone ini tidak bisa terbang begitu lama sampai berhari-hari. Ya, jadi saya memberikan saran kepada Bapak Ivan karena drone ini tidak bisa terbang seharian, bisa meledak nih Pak. Ki seporen drone arkena lekoren. Jadi drone ini akan diterbangkan waktu babak semifinal golongan atas dan bawah sampai final. Karena ini adalah babak-babak yang sangat krusial. Kalau ada tambahan drone bisa. Ada drone 2 atau 3 lagi buat cadangan, bisa diterbangkan di babak 2. Karena kalau babak pertama kan kadang dilepas 1, 2 begitu Mas Arif. Begitu. Jadi kalau menggunakan drone saya pribadi, satu keterbatasan baterai, saya cuma punya 5 baterai.
Kemudian ketahanan drone itu kalau dari buku manualnya memang 30 menit. Tapi drone itu sangat berpengaruh sekali terhadap angin. Ketika angin tambah besar, konsumsi baterainya juga tambah cepat juga. Apalagi sekarang lombanya di pinggir pantai. Ini beda lagi cuacanya, anginnya. Oke, demikian rapat koordinasi tadi dengan Bapak Sdim, Kodim Sampang, juga dengan teman-teman dari tim Hajar Bos. Banyak ucapkan terima kasih pada Mas Ian sebagai di Kerapan Hajar Bos Piala Pangdam ini bukan atas nama YouTuber, Ya. di atas namakan panitia, dilibatkan panitia. Jadi kepada semua penonton bahwa Mas Ian Blue ini di Piala Pangdam sebagai panitia, dan kami menghimbau untuk semua yang punya drone, kalau tidak ada izin dari panitia, panitia berhak untuk tidak mengizinkan. Benar. Biar tidak terjadi kerancuan ya, tidak kerancuan masalah keputusan nanti di garis start. Karena akhir-akhir ini sering terjadi protes di garis start, karena di garis start tersebut belum ada CCTV atau tidak ada drone yang mengawasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada tim Hajar Bos, wabil khusus Bapak Ivan Derajat sudah mempercayakan nanti pada tanggal 16 dan 17 di acara Lomba Karapan Sapi, Hajar Bos berkolaborasi dengan Piala Pangdam untuk pengawasan di garis start, dipercayakan ke saya selaku pemilik channel YouTube Ian Blue 78, dan terakhir saya channel YouTube Ian Blue 78 menjadi bagian dari panitia. Harus ikut mensukseskan Mas Arif ya. Wajib. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Mas Arif. Terima kasih. Seperti itu. Yaudah teman-teman, oke lah, kita mau pulang ke Bangkalan. Dan hari ini saya mau mendaki gunung. Nanti sebenarnya ada acara ini mendaki gunung ya, ke Gunung Lawu. Cuman kita sempatkan dulu ke sini. Nanti sore atau ba'da maghrib saya mau ke Gunung Lawu via Candi Cetoh. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube Ian Blue 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.